Memang ya, ternyata pada Pilkada Jabar calon dari PDIP itu memang benar-benar surprise dan bahkan juga kejutan. Kejutannya apa? Kejutannya tentunya Anies Baswedan tidak jadi maju pada Pilkada Jabar. Kemungkinan itu ya, kira-kira Anies tiba-tiba di detik-detik terakhir mundur dari calon gubernur di Jawa Barat. Entah di sini bahkan muncul berbagai spekulasi dan macem-macem lah. Entah ini ada campur tangan kekuasaan dan bahkan ada yang menyebut yaitu Anies mengeprang PDIP dan lain sebagainya. Sangat mengejutkan sekali di mana detik-detik terakhir ya, kemungkinan 2 jam sebelum pendaftaran di KPU ditutup tiba-tiba Anies mundur untuk dicalonkan oleh PDIP maju pada Pilkada Jabar. Tentunya di sini sangat mengejutkan sekali ya. Berarti Anies sudah tidak dapat tiket karena pendaftaran saat ini juga sudah ditutup ya pada tanggal 29 Agustus pukul 00 dini hari. Artinya Anies tidak bakal mengikuti konsultasi Pilkada 2024. Nah, berbagai macam spekulasi pun juga muncul. Bahkan ketika Ono Surono ditanyai oleh wartawan terkait Anies Baswedan, bahkan setidaknya ada faktor gagalnya Anies maju di Pilgub Jabar itu ada tangan yang tidak menyetujui PDIP mengusung Anies. Apakah demikian? Ya, memang spekulasi macam-macam sih kenapa Anies Baswedan tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Pada waktu lalu juga PDIP bahkan setidaknya ada isu santer yang beredar di internal dari PDIP. Anies Baswedan akan diduetkan dengan Rano Karno pada Pilkada Jakarta. Itu pun juga tiba-tiba dibatalkan oleh Ibu Megawati dan bahkan PDIP memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Dan yang cukup mengejutkan ketika tanggal 29 Agustus ada kabar yang setidaknya Anies Baswedan dan Ono Surono akan dijadwalkan mendaftar di KPU dan bahkan juga dikonfirmasi oleh KPU Jawa Barat. Tetapi menjelang detik-detik terakhir juga urung dilaksanakan dan mundur. Nah, di situ sungguh mengejutkan. Apakah memang ada ya campur tangan kekuasaan yang setidaknya tidak menginginkan Anies menjadi calon gubernur? Kalau memang betul-betul ada, sangat wow sekali. Atau memang ini adalah taktik dari Anies Baswedan? Kalau kita ketahui juga, kita flashback ke belakang ya, Anies Baswedan bahkan sampai saat ini pun juga belum pernah yaitu bertemu dengan Ibu Megawati. Kalau kita ketahui pada waktu lalu Anies Baswedan itu kepengennya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto sebelum Pilkada. Tetapi sampai saat ini pun belum ada pertemuan antara Anies dan Pak Prabowo. Kalau Anda ingat pada waktu lalu Anies bahkan kepengen bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, bukan dengan Ibu Megawati, bukan dengan PDIP. Menurut saya ini adalah ya strategi Anies sendiri. Apakah ada komunikasi dengan Gerindra, terutama Pak Prabowo Subianto di balik layar? Apakah akan dijanjikan menteri dan sebagainya? Menurut saya kalau rencana PDIP sangat menguntungkan sekali kalau mengusung Anies Baswedan di Jawa Barat atau bahkan di Jakarta pun sangat menguntungkan sekali karena kemenangan Anies Baswedan menurut saya terbuka lebar, apalagi kalau kita lihat dari elektabilitas dari Anies Baswedan sangat mentereng sekali. Ya, tapi kita tidak tahu ya apakah ada campur tangan kekuasaan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang jelas saat ini Anies sudah mau didaftarkan oleh PDIP maju di Pilgub Jabar tetapi menolak dan mundur dari konsultasi pilkada. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan lagi ya, di sini ada pemberitaan yang sangat wow sekali. Gusti Bre mundur mendadak dari Pilwalkot. Gibran cawe-cawe cari pengganti. Wah, ini bahkan juga Gibran cawe-cawe. Ya, kita lihat ya beritanya seperti apa. Kalau memang ada cawe-cawe, wah berarti tidak menutup kemungkinan Anies juga ada cawe-cawe dari penguasa dan batal maju pada Pilkada serentak 2024. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 atau Gus Bre mundur dari pencalonan Pilwalkot Solo menjelang hari pendaftaran di KPU. Keputusan ini membuat partai pengusungnya yakni Gerindra, PKS, PSI, PKB, dan PAN kecewa. Namun mereka menghormati keputusan bangsawan Solo tersebut. Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto mengatakan keputusan yang mendadak ini mengecewakan banyak pihak, terutama parpol yang sudah terlanjur mengeluarkan rekomendasi. Pasti ada kecewa, tidak puas dengan keputusan Gusti Bre, kata Ardianto kepada wartawan pada 28 Agustus. Kata Ardianto, parpol pendukung langsung melakukan konsolidasi untuk mencari pengganti Gus Bre. Akhirnya diputuskan untuk mengusung Ketua HIPMI Solo Respati Ardi dan Rektor Universitas Surakarta Astrid Widayanti untuk Pilkada Surakarta. Kemudian muncul tiba-tiba Rispati Astrid, ada yang
yang kurang sependapat itu hal wajar, kata Ardianto. Terpilihnya Rispati di detik-detik terakhir itu diakui Ardianto merupakan cawe-cawe dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga mantan wali kota Solo. Wah, apakah ini juga gara-gara Gibran? Tetapi di sini juga langsung dikonfirmasi ya, Gus Bre mundur dari pencalonan wali kota Solo dengan alasan keluarga. Hal tersebut disampaikan Gus Bre kepada parpol pendukung pagi tadi 28 Agustus. Tetapi juga kenapa ya harus menjelang pendaftaran? Seharusnya kalau mundur sih seharusnya juga jauh-jauh hari ya mundur, karena mencari pengganti itu sangat sulit sekali. Ya seperti Anies Baswedan, 95% itu akan ada kejutan, tiba-tiba ternyata kejutannya yaitu Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Menurut saya itu kejutan yang paling bikin terkejut ya. Sangat bau sekali lah pada Pilkada kali ini ya. Sangat bau sekali dan sangat sulit sekali ditebak. Nah dari sini bahkan kalau kita ketahui ketika Kang Ono Surono diminta jawaban oleh wartawan, setidaknya Anies kenapa batal maju pada Pilgub Jabar, seperti ini videonya. Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Wah, ternyata campur tangan kekuasaan. Wah, bagaimana menurut Anda? Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Eri, Jir langsung ditunjuk hidungnya. Apa nggak bakalan ngamuk tuh komplotan mereka? Makin digenjot ntar di PDIP. Kalau bener berarti Anies takut. Bukan begitu. Dia opportunity sejati. Iya, seharusnya nggak perlu takut ya. Seharusnya juga ya kalau mau ya langsung mau deklarasi dan mendaftar di KPU. Walah cari pertanyaannya mengapa Ibu Mega sampai takut dengan tangan-tangan itu. Jadi Bu Mega takut sama Mulyono ya, kirain berat. PDIP banyak sprindik yang kapan saja bisa dikeluarkan kalau PDIP nekat. Wah, apa seperti itu ya? Terus kenapa nggak jadi takut sama sprindik Mulyono? Nanya cagup-cawagup di Jabar siapa? Anies sudah tahu bakal kalah di Jabar. Andalannya cuma suara anak Abah dan PKS di Jakarta, suara Rio di medsos. Apakah seperti itu juga? Kalau memang merasa punya capacity dan capability yang mumpuni untuk cagup Jakarta sedari awal, harusnya Mas Anies lewat jalur independen saja, gak usah lewat usungan partai. Toh masyarakat Jakarta yang milih Mas Anies nggak lihat partai pengusung, tapi lihat sosok Mas Anies. Iya juga ya, kalau misalkan kepingin maju di Pilkada Jakarta, tidak usah perlu diusung oleh partai. Menurut saya Anies Baswedan kalau saat ini diusung sebagai calon independen pasti juga sangat banyak sekali yang mendukung. Untuk KTP 500.000 atau 700.000 paling juga nggak sampai berminggu-minggu kemungkinan kalau Anies Baswedan memang benar-benar ingin maju pada Pilkada jalur independen. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.